Sawalunto ini kota yang luar biasa. Kenapa? Di sini bangunannya itu didirikan di zaman kolonial VOC. Kita lihat di sini semuanya luar biasa. Jadi saat ini saya merasa saya bukan di Indonesia ataupun di Sumatera Barat. Ini seperti pergi ada misalnya ke Belanda, luar biasa. Tapi bermula dari sini kita akan membuat satu produk yang berbasis budaya dengan mengangkat histori daripada kebesaran kemegahan kota Sawalunto ini. Apa itu? Songken dengan pewarnaan alam dari mineral, sisa-sisa batu bara. Limbah batu bara ini dihancurin, kemudian dia jadi pasir. Nah, ini limbah ini yang kami gunakan nanti untuk sebagai pewarna daripada benang. Benang itu akan dijadikan songken. Kalau di sini nama daunnya yang seperti ini daun soda-soda. Ini biasanya banyak ditemui di sekitar sini aja. Biasanya ini dianggap seperti sampah aja soalnya nggak ada manfaatnya gitu kan. Ekstraknya dari kulit bayu. Jadi difiksasi sama tunjung. Rancak hitamnya. Ini sudah jadi warnanya, itu juga rancak bana. Indigo salah satu tumbuhan yang disebut dengan magic color, tumbuhan dengan magic color. Karena tumbuhan ini yang pertama didapat manusia penghasil warna, yaitu biru. Di Indonesia itu tumbuhan ini jenisnya banyak sekali tumbuh, termasuk di daerah Klaten ini. Tapi sayang karena pengetahuan yang sudah terputus, sehingga banyak yang di pinggir jalan itu ditebang semuanya. Nah, keluarkan birunya tuh. Nah, itu busanya tuh. Ini. Gitu. Nah, agak capek memang orang ini. Melalui pelatihan kali ini, kami memanfaatkan indigo ini sebagai bahan pewarna pada tenun lurik yang ada di Klaten. Karena Klaten ini sebagai daerah yang paling terkenal dengan luriknya. Selama 3 hari ini kami melakukan praktek pewarnaan alam. Kami mengenali kembali bahan-bahan dari sekitar kami yang bisa kami gunakan sebagai pewarna alam. Itu memberikan semangat kepada kami, sehingga ke depan kami ketika membuat tenun, kita tidak harus membeli pewarna. Ya, mudah-mudahan sama pelatihan sama Bang Merdi, kita membawa kita untuk kehidupan yang lebih layak lah, supaya tidak membutuhkan biaya untuk membeli pewarnaan. Saya baru tahu sekali ini, ya suka gitu loh warnanya ini. Ibu suka nggak dengan indigo, warna indigo ini? Suka.
Nah, Ibu udah tahu kan tumbuhannya seperti apa kan? Sudah tahu. Dulu kan nggak tahu ya? Nah, sekarang sudah tahu. Setelah 3 hari pelatihan ekodesign di daerah Klaten, penghasil kain tenun lurik, ternyata banyak tumbuhan di sini yang dapat menghasilkan warna yang begitu eksotik. Dan warna-warna itu kami dapat dari tumbuhan semak belukar yang hidup di alam sekitar sini, yang mereka juga di sini sama sekali tidak menyangka karena tumbuhan itu dianggap tidak berguna. Nah, kedepannya ini adalah tugas kami untuk membuat atau mendesain lurik ini supaya bisa diterima oleh masyarakat urban, baik yang ada di Indonesia maupun di pasar global. Pagi hari ketika kita bangun, udah agak mulai matahari agak menanjak sedikit dan kita bisa melihat, kita jalan bersama dengan Bang Merdi ke dalam hutan untuk melihat potensi yang ada di dalam hutan ini, terutama tanaman berkayu atau tanaman-tanaman yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga kita bisa menggunakan untuk pewarna alam. Dusun Kelayam ini, para masyarakat Iban di sini ini mereka benar-benar masih mempertahankan hutan adatnya. Bahwasanya mereka masih mempertahankan keberlangsungan hutan dan lingkungan, dan juga yang pastinya budaya yang diwariskan oleh para leluhurnya. Ubuang kami itu mulai burak, denya dirubah kami warnanya jadi kuning bertok daun kabayang. To mereka tanah runtuh demi kami air tawas. Ternyata daun tengkawang di daerah ini menghasilkan warna kuning yang terang sekali. Kuningnya ini luar biasa seperti sintetis. Terakhirnya difiksasi dengan tawas. Ubuang tuh mana aman wae? Kalau ya hari alam. Tahu. Tuh kemarin dicelup begini. Celuk ngau nama warna harwa. Peta Cina. Peta Cina ngau serugan. Daun serugan. Saya sebagai tua rumah di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelatihan dari Bang Merdi Sehombing, di mana di Dusun Kelayam ini telah mendapat banyak pengetahuan yang dari alami untuk pewarna alami. Sebelumnya, jauh sebelumnya kami memang tak pernah dilatih atau diberi pengetahuan tentang penggunaan di alam sekitar. Pelatihan ekodesign di Sekadau ini sedikit berbeda karena bukan hanya para penenun yang akan kami berikan pelatihan, tapi juga di sini ada tukang jahit dan juga ada yang membuat payet. Jadi kami mencoba untuk memberikan sedikit ilmu yang kami punya kepada para perempuan kreatif yang ada di Desa Sekadau ini. Ibu Erni ini asalnya dari Kapuas Hulu, jadi dia udah pindah kemari ya. Udah berapa lama? 10
10 tahun dan dia membawa budaya manik-manik. Di pelatihan ini kita mencoba mengajarkan dia untuk mengembangkan karyanya sehingga menjadi alternatif. Kita harus minta dia untuk mengempowering perempuan-perempuan yang lain dengan membuat manik-manik yang siap pakai. Nanti kemudian ini bisa dijual dalam bentuk bungkusan karena suku Dayak di sini suka masih mempertahankan busana-busana tradisi yang menggunakan payet-payet. Satu macam bahan pencelupan alam bisa menjadi 5 warna. Dia dicelup dengan tunjung beda lagi, dicelup dengan tawas beda lagi, dicelup dengan kapur sirih beda lagi, dicelup dengan indigo berbeda lagi. Jadi satu zat pewarna alam itu bisa menghasilkan 6-9 warna. Program produksi konsumsi kain tenun ramah lingkungan yang dibangun bersama Uni Eropa dan HIFOS bekerja sama dengan Asbuk adalah sebuah program yang sebenarnya melakukan upaya revitalisasi dan restorasi tenun ikat Dayak. Kalau kita bicara tentang sustainable development, maka satu sisi kita akan menjaga pilar sosial budaya. Sisi yang lain adalah ketika akhirnya kain-kain yang dibuat akan dijual, maka akan berdampak pada pilar ekonomi. Nah, kemudian adalah ketika akhirnya mereka mendapatkan manfaat dari menjual kain, kami berharap bahwa ibu-ibu penenun akan menanam kembali tanaman pewarna alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Artinya pilar ekologi akan tercapai. Kami kita menyanyi akai-akai dan celup benang kita berami akai-akai dan Di depan saya ini ada kain yang umurnya sudah ratusan tahun dan ini dibuat di Sambas ini oleh para leluhur. Ini luar biasa karena ini mereka bilang ini kain tenunnya siang malam. Jadi gini lucu, ini bagus-bagus untuk kebutuhan di kota-kota besar. Jadi ketika misalnya dia mau pesta siang atau pagi, dia bisa pakai yang ini. Kemudian dia mau pesta yang sore, dia tinggal pakai ini. Ini tenun ikat. Di dalam satu kain ini ada 2 teknik pengerjaan kain tenun. Di sini tenun ikat, kain tenun ikat lungsi sederhana. Yang membuatnya itu tingkat kerumitannya sangat tinggi dibandingkan dengan tenun ikat pakan. Kemudian di sini ada songket, supplementary warp. Ini songket pakan. Jadi ini luar biasa. Di sini tekniknya pembuatannya tenun ikat lungsi yang sangat rumit sekali pembuatannya. Di sini songket pakan. Luar biasa nenek moyang di sini. Betatakan sulaman tanam emas, kain lunggi amboan sambas, dalam majlis kain lunggi penias. Itu namanya buah pinang. Buah pinang, kata orang sama sini untuk buah pinang. Tapi buah pinang itu bisa digunakan untuk makan sirih. Dan itu kami lamaran namanya sirih pinang. Terus itu untuk kami mencoba untuk pewarnaan alam dengan menggunakan buah pinang. Buah pinang itu bisa tumbuh di mana aja. Dari pelatihan ini banyak manfaat yang kami dapatkan, yang kami rasakan. Ternyata setelah melakukan pewarnaan-pewarnaan ini
ibu-ibu mendapatkan hasil benang yang diwarnai itu persis sama dengan apa yang ada di sintetis. Dan ternyata pewarnaan itu didapatkan dari alam sekitar yang ada di lingkungan di sini. Nah, dan uniknya lagi, mereka mendapatkan ini dari limbah-limbah yang ada di sini. Dan bahkan pewarnaan ini bukan hanya dari tumbuh-tumbuhan, melainkan dari tanah, bahkan batu-batuan yang bisa dijadikan pewarnaan alam. Support yang masih setia bersama kami yaitu Uni Eropa, HIVOS, ASBUK, dan kami akan bekerja dengan konsep Eco Fashion, dan ini akan menjadi satu kekuatan Indonesia dengan kain tenun di percaturan dunia.